Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore bagi yang bergantung pada waktu Anda melihat video ini. Yang pertama, saya perkenalkan diri dulu. Seperti yang bisa Anda lihat, nama saya Jonathan Dalijaya. Untuk hari ini saya akan membahas tentang ringkasan yang saya buat untuk studi kasus value engineering pada pembangunan persimpangan jalan. Lanjut. Oke. Untuk awalnya kita akan untuk pengenalannya itu ringkasan ini berupa ringkasan tentang sebuah dokumen, di mana dokumen itu merupakan laporan studi value engineering, di mana laporan itu isinya ada analisa sama kesimpulan yang dibuat oleh PBS dan J Value Engineering Workshop Team. Nah, untuk itu dokumen itu dibuat sekitar tanggal 9 sampai 12 Februari 2010 di kantor Departemen Transportasi Georgia di Atlanta. Tujuan dari proyek yang diusulkan ini adalah untuk memberikan peningkatan operasional, memberikan peningkatan keamanan dari intersection 20 sampai intersection 285. Terus untuk masalah yang akan diatasi dalam studi kasus ini itu berupa arus yang padat pada intersection 20 sampai intersection 285, di mana situasi itu juga diperparah sama penghilangan dua lajur di pintu keluar Wesley Chapel Road. Terus, untuk masalah lalu lintas yang disebutkan di atas itu dapat diatasi dengan memfokuskan pada sistem distributor pengumpul atau sistem distributor kolektornya, di mana ntar di titik tersebut akan direvisi sehingga pada kedepannya diharapkan untuk dapat mengatasi keseimbangan lajur dan efisiensi operasionalnya. Untuk tahapannya sendiri, dalam laporan tersebut itu terdapat 7 tahapan, yaitu investigatif, analisis, spekulasi, evaluasi, pengembangan, rekomendasi, sama presentasi. Nah, laporan yang dibuat itu merupakan komponen dari fase presentasi. Pada fase spekulasi itu diidentifikasi adanya 40 alternatif, terus pada fase evaluasi terpilih 9 alternatif yang akan dipertimbangkan selanjutnya. Terus untuk 9 alternatif itu dapat dilihat di sini, yaitu yang pertama adanya penggunaan 10 feet ya, sebagai ganti dari 12 feet pada jalur kolektor distributor atau pada jalur CD, berkoordinasi dengan proyek perbaikan pelapisan ulang yang direncanakan, menggunakan 4% cross slope pada bahu luar, menggunakan pagar pembatas dua sisi, menggunakan pipa logam bergelombang, penggunaan dinding MSE, sound walls, penggunaan jam pancang, terus penundaan pemasangan dinding sound walls atau peredam suara. Yang pertama, untuk alternatif AC1 seperti yang saya bilang tadi, untuk desain aslinya itu untuk bahu luarnya pada jalur CD-nya itu menggunakan 12 feet, sedangkan untuk alternatifnya itu diusulkan 10 feet. Nah, karena ada pengurangan 2 feet, tentu ini akan mengurangi kuantitas pengaspalannya. Terus, dengan berkurangnya kuantitas pengaspalan, berarti biayanya juga berkurang, waktu konstruksinya juga ikut berkurang. Untuk resikonya itu masih belum terlihat. Untuk penghematannya dapat dilihat seperti ini, di mana untuk initial cost sama present work life cycle cost-nya itu bernilai sama, karena dan tidak terpengaruh sama present work recurring cost karena nilainya 0. Untuk semisal kalau kita menggunakan untuk rencana aslinya, penggunaan rencana asli yang 12 feet itu akan dikenakan biaya $15.135.170 dan untuk alternatifnya ketika kita menggunakan 10 feet untuk jalur CD itu akan dikenakan $14.984.232 sehingga
Untuk penghematannya itu bisa didapatkan sekitar $150.000. Dapat dilihat pada gambar ini, yang dimaksud untuk jalur CD-nya itu yaitu yang sebelah sini untuk bahu luarnya, di mana awalnya 12 feet itu diganti ke 10 feet. Lanjut, untuk asumsinya untuk jalur CD, bahu luar jalur CD itu yang dikurangi itu sebanyak 2 feet. Nah, 2 feet itu dikurang sama 7.000 LF atau 7.000 kaki. Setelah itu dibagi 9 sehingga didapatkan 1.556 SY. Setelah itu untuk setiap lapisannya itu punya perhitungannya masing-masing. Untuk lapisan PEM yang 12,5 mm itu menggunakan 135 lb dikali 1.556 SY yang kita dapatkan tadi, terus dibagi 2.000 sehingga terjadi pengurangan 105 ton, terus terjadi pengurangan sebanyak 220 pada 12,5 mm SMA, terus dikalikan 1.556 dibagi 2.000, didapatkan pengurangan 171 ton. Untuk support untuk lapisan 19 mm-nya juga sama, yaitu 440 lb dikalikan 1.556 dibagi 2.000, terjadi pengurangan 342 ton. Untuk lapisan 25 mm itu 1.210 lb kali 1.556 SY, terjadi pengurangan 941 ton. Untuk GAB-nya dapat dikatakan 1.556 SY atau reduksinya sekitar itu. Terus kemudian untuk penghitungan secara jelasnya itu bisa dilihat dalam tabel berikut, di mana untuk harga ini merupakan rencana asli dan ini merupakan biaya untuk rencana alternatifnya. Seperti yang Anda lihat, itemnya terdiri dari lapisan aspal tersebut. Setiap aspalnya memiliki jumlah yang dibutuhkan, yaitu untuk lapisan 12,5 mm 24.000, ada yang 22.000, untuk 19 mm 24.000, 25 mm itu 95.000. Untuk GAB-nya itu 107.463, masing-masing kan dikalikan sama harga per unitnya, didapatkan total sebanyak 13.759.245 dolar, ditambahkan nilai 10% menjadi 15.135.170. Demikian juga untuk rencana alternatifnya, harga total yang didapatkan 13.622.029 dolar, ditambahkan 10%, jumlahnya menjadi 14.984.232 dolar, sehingga penghematan yang didapatkan itu 150.938 dolar. Untuk alternatif AC2, desain aslinya itu adanya miling di semua beton aspal bagian dalam 2 jalur bawah lapisan beton yang mendasarinya. Nah, untuk di alternatifnya, karena satu lapisan PEM sama satu lapisan penggilingan itu dihilangkan, maka biaya paving sama waktu konstruksi pavingnya itu juga berkurang dan resikonya itu belum terlihat. Untuk harganya dapat dilihat sebagai berikut. Untuk miling kedua lapisan tersebut itu didapatkan 1.219.988 dolar. Untuk alternatifnya karena dihilangkan maka menjadi 0 dolar. Sehingga untuk penghematan itu didapatkan 1.219.988 dolar
atau sama dengan harga atau biaya desain aslinya. Terus ini dapat dilihat asumsinya sedemikian. Terus ini berupa penjelasan untuk biaya-biayanya, di mana untuk lapisan PEM itu jumlah yang dibutuhkan itu 6.291, untuk milingnya itu 93.200, terus dikalikan masing-masing harga per unitnya, terus dijumlahkan, dapatnya itu $1.109.080, ditambahkan 10%, sehingga harga total aslinya itu $1.219.988. Terus karena rencana alternatifnya tadi dihilangkan, kedua lapisan tersebut, baik unitnya sama kos unitnya dapat diasumsikan 0, sehingga untuk penghematannya sama dengan biaya rencana aslinya. Untuk alternatif AC3, seperti yang dijelaskan pada tabel yang alternatif tadi, itu awalnya untuk desain aslinya itu menggunakan cross slope 6% pada tanging section, sedangkan untuk alternatifnya disarankan 4% saja, karena terjadi pengurangan tanging section, tentu penggilingannya juga akan berkurang, terus biaya levelingnya juga akan berkurang. Tapi perlu diperhatikan dampak kepada sheet flow-nya. Ada kemungkinan terjadi dampak negatif. Untuk original desainnya, apa ya namanya ini? 144.973 pada rencana asli ini merupakan bagian yang dihilangkan dari ketika terjadi perubahan dari 6% sampai ke 4%. Tapi terus alternatifnya dengan asumsi yang seperti saya katakan sebelumnya, itu dapat dikatakan bahwasanya untuk alternatifnya itu bernilai 0, sehingga terjadi penghematan sama dengan rencana aslinya. Terus untuk yang ini dapat dilihat asumsinya bahwasanya untuk panjang proyek itu 7,4 mil, sekitar 50%-nya itu 3,67 mil, berarti dikalikan 5.280 sama dengan 19.378 dibagi 12 feet, dikali 12 feet dibagi 9, harganya 25.837 area bahu yang terkena dampak. Terus dari yang 6% ke 4%, itu bisa dikatakan untuk ketebalan rata-rata yang dihilangkan atau yang disimpan biayanya itu sebesar 1,2 inci. Terus dari itu berarti sekitar 135 lb. Ntar dikalikan sama 25.837 area bahu yang terkena dampak tadi, dibagi 2.000, sama dengan 1.744 ton leveling yang telah dihemat. Bisa terlihat di sini untuk additional mining shift-nya itu yang ini, sama additional leveling shift-nya itu yang ini. 1.744 ton tadi dimasukkan ke dalam sini, dikalikan harga per unitnya, didapatkan $131.794, terus ditambahkan 10%, hasilnya $144.973. Untuk rencana aslinya, rencana desainnya yang alternatif itu karena telah dihilangkan, asumsinya 0, terus untuk penghematannya sama dengan biaya rencana aslinya itu $144.973. Untuk alternatif MS3-nya, desain aslinya itu
untuk medianya itu menggunakan beton tipe 26 sebagai barriernya. Tapi untuk alternatif itu diusulkan pagar pembatas sisi 2 atau bermuka 2, di mana masing-masing merupakan tipe W. Tetapi karena pagar pembatas bermuka 2 ini cenderung biasanya menggunakan kalau tidak salah logam atau jenis itu sebentar. Kalau tidak salah logam, metal tidak salah, metal ya. Ya, metal. Maka tentu dari beton ke metal terjadi penghematan di awal untuk bahan awalnya. Terus pemasangan jauh lebih mudah. Tapi karena ini metal, biasanya untuk kedepannya akan butuh biaya perawatan. Sehingga untuk dibandingkan sama beton, tentu biaya perawatan itu lebih sering dikeluarkan untuk pagar pembatas bermuka 2. Terus karena kita menggunakan pagar pembatas bermuka 2 ini, tentu akan dilakukan revisi drainase. Terus untuk original desainnya atau rencana aslinya ketika kita menggunakan beton itu $1.223.860. Ketika kita menggunakan pagar pembatas bermuka 2 yang metal tadi itu $130.000, sehingga penghematan itu bisa sampai $1.093.397. Nah, ini gambarannya ketika menggunakan beton sama menggunakan yang metal. Terus karena baik ketika kita menggunakan jumlah concrete median barrier-nya itu jumlahnya tentu sama pagar pembatas yang bermuka 2, yaitu 5.563. Dan masing-masing dikalikan ke harga per unitnya masing-masing, di mana dapat terlihat di sini bahwasanya yang menggunakan pagar pembatas bermuka 2 pada rencana alternatif itu jauh lebih murah. Terus ketika di rencana alternatif, karena pembatas betonnya telah dihilangkan, maka jumlahnya tentu berkurang sehingga menjadi 0. Terus untuk subtotalnya ada untuk beton itu Rp1.112.600.000 ditambahkan 10% jadi Rp1.223.860. Dan untuk rencana alternatif itu untuk total harganya itu $130.463, sehingga didapatkan penghematan $1.093.397. Ini life cycle cost period secara annualized, di mana originalnya sama rencana alternatifnya, di mana original seperti yang saya katakan tadi menggunakan beton, terus yang propose-nya atau alternatif itu menggunakan metal. Terus untuk konkretnya harganya itu $1.222.860. Terus untuk metalnya itu $130.463. Terdapat penghematan $1.092.397. Terus karena adanya biaya perawatan untuk kedepannya, di mana untuk perawatan beton itu jauh lebih murah, di mana perawatannya itu cuma 0,5% dari initial cost-nya itu sendiri, sedangkan pada metal itu 10% pada harga initial cost dari metal itu sendiri. Setelah itu dijumlah, dapat totalnya, dikalikan ke present work factor-nya atau PW factor-nya, untuk harganya itu didapatkan $52.155.
Dan untuk metalnya $111.285. Terus dijumlahkan baik biaya perawatan sama biaya initial cost-nya, itu untuk yang beton itu $1.275.015. Untuk metal itu $241.748. Sehingga total life cycle savings-nya itu $1.033.267. Masuk ke alternatif MS4, di mana untuk pipa pada drainasenya itu awalnya menggunakan beton, tapi untuk alternatifnya disarankan menggunakan pipa logam yang bergelombang. Nah, karena logam tentu jauh lebih murah dibandingkan beton, terus konstruksinya jauh lebih, ketika pemasangan itu jauh lebih mudah, sehingga untuk pengurangannya itu baik secara waktu sama biaya juga ikut berkurang. Untuk resikonya sih masih belum jelas. Nah, dapat terlihat bahwa ketika kita menggunakan rencana asli itu dibebankan biaya $186.780. Untuk alternatifnya itu $112.420. Sehingga penghematan yang bisa kita dapatkan itu $74.360. Setelah itu untuk panjang penghalang jalan C sampai D itu didapatkan 5.100 LF. Terus kita asumsikan saja jalur bagasinya itu 80% dari 5.100-nya, sehingga didapatkan 4.200. Terus untuk setiap LF-nya itu menggunakan untuk 500 LF pertama itu menggunakan 30 inci, 1.200 LF-nya menggunakan 24 inci, sama 2.500 LF-nya itu menggunakan 18 inci. Lanjut, itu dapat terlihat di gambar ini sih belum, karena gambarnya dominasi masih belum terlalu kelihatan. Jadi ini yang logam, ini yang menggunakan beton. Nah, seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya untuk setiap LF-nya, untuk terjadi pembagian 3 LF, di mana masing-masing menggunakan 30 inci, 24 inci, sama 18 inci. Untuk yang beton, sama yang logam, itu untuk setiap pembagian jumlah kebutuhan unitnya itu, atau setiap jumlah LF-nya itu sama, dapat terlihat 18 inci untuk yang beton 2.500, untuk yang logam juga 2.500, yang 24 inci juga sama, begitu juga yang 30 inci. Setelah itu dikalikan ke harga per unitnya masing-masing. Terus untuk yang beton didapatkan $169.800. Terus ditambahkan 10%, harganya menjadi $186.780. Terus untuk ya apa namanya? Sebentar. Untuk ya metal itu juga sama. Totalnya itu 102.200 ditambahkan 10%, 112.420. Terus didapatkan penghematan $74.360. Lanjut ke alternatif RW1. Awalnya dinding penahan yang akan dipakai itu menggunakan desain CIP, tapi karena dari Departemen Transportasi Georgia sendiri itu sudah ada desainnya sendiri, yaitu dinding MSE, dan dinding MSE itu juga sudah umum dipakai,
Pertama dia Metro Atlanta, di mana keadaannya juga mirip, di mana mirip pada lokasi proyek saat ini, maka tentu manfaat yang bisa didapatkan, waktu konstruksinya juga akan berkurang, terus biayanya juga akan berkurang, terus ada kemungkinan estetika juga ikut meningkat karena sudah ada pengalaman di mana dinding MSC ini sudah pernah dibangun, jadi bisa didesain sedikit berbeda untuk estetika dibandingkan dinding CIP yang masih belum pernah digunakan sebelumnya. Terus masuk ke original design, ketika kita menggunakan dinding CIP itu dikenakan 4.556.937 dolar. Terus untuk ketika kita menggunakan dinding MSE 2.625.498 dolar, di mana penghematan yang bisa didapatkan itu 1.931.439 dolar. Terus untuk total area dindingnya itu diperkirakan 59.181. Terus untuk diasumsikan bahwasanya ketinggiannya itu 12 kaki, terus dibagi 12, maka perkiraan panjang dindingnya itu 5.000 kaki. Panjang copingnya atau panjang dindingnya itu 5.000 kaki, seperti yang saya katakan sebelumnya. Nah, dapat terlihat di sini desain CIP, dinding CIP dan dinding penahan dari MSC, di mana bisa terlihat di sini. Lanjut, ini harga estimate-nya dari rencana asli, di mana ketika kita menggunakan dinding CIP, untuk choppingnya itu tidak terhitung karena sudah termasuk dalam harga SF dari beton CIP itu sendiri. Jumlah yang dibutuhkan itu 59.181. Nah, ketika kita menggunakan dinding MS desain MSE, itu jumlah yang dibutuhkan sama, tetapi juga diperhitungkan sama panjang dinding sepanjang 5.000. Terus masing-masing dikalikan ke harga per unitnya atau biaya per unitnya, sehingga untuk rencana asli itu didapatkan 4.556.937, di mana harga tersebut atau biaya tersebut sudah terhitung bersamaan dengan 10% biaya produk totalnya. Terus untuk rencana desainnya itu 2.625.498. Nah, harga atau biaya yang dihemat itu sekitar 1.931.439 dolar. Lanjut ke alternatif RW 9, di mana dilakukan pengadaan pemasangan soundbox pada kedua sisi koridor jalan, sedangkan untuk alternatifnya malah lebih ke penstabilan tanah untuk memfasilitasi lereng yang curam sebagai pengganti dari dinding penahan tersebut. Tentu di alternatifnya juga mempertahankan geometri asli dari jalan tersebut. Karena kita tidak mengadakan pemasangan soundbox, tentu waktu juga berkurang, penghematan biaya, terus konstruksinya jadi kurang mengganggu daerah sekitarnya. Untuk resikonya masih belum terlihat. Nah, ketika kita menggunakan dinding penahan soundbox itu, kita akan dikenakan biaya 505.230 dolar. Nah, karena alternatifnya dihilangkan, maka tidak ada biaya yang dikenakan.
Sehingga penghematan itu sama dengan rencana desainnya, yaitu $505.230. Dapat di sini dapat kita lihat untuk lebar panelnya kita asumsikan 16 feet, terus untuk tumpukannya itu 10 feet, terus anggapannya saja membutuhkan 16.000 feet sound barrier, atau bisa dibilang 16.000 kaki, terus kita bagikan sama lebar panelnya yang 16 kaki, sama dengan 1000, terus 1000 kita kalikan setiap tumpukan itu yang kali 10, sehingga didapatkan 10.000. Selain itu, ketika kita menghilangkan ketika kita menghilangkan pemasangan dari samusnya, tentu kita tidak akan menebang pohon sekitar, sehingga biaya untuk penebangan pohon itu sendiri juga ikut berkurang atau berkurang $50. $50.000. Ini koridor jalannya. Terus ini penjelasan harganya. Dianggapannya untuk sambares itu sepanjang 10.000 yang kita dapatkan tadi, kalikan harga per unitnya, terus penebangan pohon, biaya untuk penebangan pohon atau itu sekitar $50.000. Kita jumlahkan, terus ditambahkan 10%, hasilnya itu $505.230. Sedangkan pada alternatifnya, kedua hal tersebut kita tidak melakukan sehingga tidak terjadi penambahan unit, sehingga asumsinya biaya yang didapatkan itu 0 untuk alternatif, sehingga estimate savings-nya itu $505.230. Masuk ke alternatif RW 10. Nah, ketika kita masih tetap menggunakan dinding penahan CIP, tentu kita akan membuat tingginya dari 2,5 kaki sampai 7 kaki. Sebagai alternatifnya itu lebih ke pengusulan penggunaan tiang pancang sebagai pengganti dari dinding CIP tersebut. Jadi itu ketika kita menggunakan untuk dinding CIP-nya sendiri, kita tuh lebih menggunakan tiang pancang. Nah, untuk peluangnya itu ada penghematan biaya, pengurang waktu konstruksi, dan sheet pile-nya itu bisa dihemat. Lanjut, ketika kita tetap menggunakan rencana asli, kita akan dikenakan 4.556.937 dengan alternatif. Kalau kita misalkan menggunakan alternatif, itu dikenakan cuma $339.728. Untuk penghematannya itu $1.161.209. Untuk total area dinding kita asumsikan sama dengan sebelumnya, yaitu 59.181 feet. Terus kita bagikan 12 kaki dapatnya 5.000, terus dikalikan 10 untuk 10 kaki. Terus kita jumlahkan dengan total area dinding, dapatnya itu 109.181 SF. Ini itu gambarannya yang menggunakan tiang pancang sama dengan yang tidak sepalnya. Nah, dapat kita lihat aja sama seperti ketika kita menghitung penggunaan desain dinding CIP sama MSE, di mana ketika kita menggunakan CIP, unit yang kita butuhkan juga sama. Tapi ketika kita menggunakan sheet dinding yang menggunakan sheet piles, itu number of units-nya itu sama dengan jumlah yang kita dapatkan dari hasil asumsi sebelumnya, yaitu 109.181 unit.
SF-nya, terus tetap ditambahkan jumlah topping atau panjang dindingnya sepanjang 5.000, kalikan unit harga per unitnya masing-masing. Untuk rencana yang menggunakan dinding CIP itu didapatkan 4.556.937 dolar. Terus untuk yang sebelah alternatifnya itu didapatnya 3.395.728 dolar, sehingga harga penghematan yang didapatkan itu 161.210 dolar. Masuk ke alternatif SB3, di mana untuk jalan baratnya itu diusulkan bahwasanya untuk sound walls-nya atau peredam suaranya itu sendiri itu pemasangan itu masih ditunda, sehingga tentu akan terjadi pengurangan biaya keseluruhan ketika kita menggunakan sound walls pada jalan barat, yaitu 1.511.840 dolar. Terus karena alternatifnya kita tunda, maka biayanya itu menjadi 0, sehingga harga penghematan itu 1.511.840 dolar. Ini asumsinya, dengan asumsi totalnya didapatkan 3.436 kaki. Terus ini penjelasannya, dikalikan ke harga per unitnya, terus didapatkan 1.374.000 dolar, ditambahkan 10%, terus sehingga didapatkan 1.511.840 dolar dengan harga penghematan 1.511.840 dolar. Lanjut, ini ketika menggunakan gambaran rencana desain alternatifnya secara keseluruhan, dapat dilihat masing-masing. Ada item traffic, ada earthwork, roadway construction, bridges, sama walls. Terus ini drainage items, ada sanding marking ITS items, terus ada erosion control items atau kontrol erosi. Terus semua ini harga totalnya dari setiap item-item yang disebutkan. Terus didapatkan 55.642.441,70 dolar. Itu didapatkan ketika menghitung bersama dengan harga bahan bakar sama harga semen aspal pada seksi 109.000. 109. Sebentar. Oke, lanjut. Terus harga tersebut ntar ditambahkan sama 10% dari harga total tersebut, terus dijumlahkan, terus ketika rencana desainnya selesai itu dikenakan biaya Rp2.200.000, terus estimated construction cost-nya itu diperkirakan Rp63.410.000. Ini ketika masih menggunakan rencana aslinya, di mana ketika dibuat Pareto chart-nya dapat terlihat dalam tabel ini, itu yang berpengaruh pada biaya. Rencana aslinya itu yang masih di bawah 80%. Kalau dilihat dari tabel ini. Jadi ketika dalam tabel ini itu yang dapat terlihat entah yang berpengaruh ke asphalt paving, traffic control, sound barrier walls,
grading complete, terus asphalt semen, retaining walls, drainage, terus sama kelas E concrete. Yang berpengaruh dari drainage sampai asphalt paving. Untuk kelas E concrete-nya tidak sama sekali. Ini untuk gambar Pareto chart-nya. Terus untuk kesimpulannya sendiri, itu untuk semua rekomendasi yang terpilih dalam fase evaluasi yang disampaikan terdapat dalam ringkasan laporan studi kasus PE ini. Dari alternatif-alternatif yang disampaikan itu cenderung mengubah desain sedikit bagian-bagiannya. Seperti yang tadi kayak ada rencana gini MSE, terus diganti CIP diganti ke MSE, terus semisal dinding CIP diganti sama pakai sheet piles atau yang pancang. Sehingga kalau semisal kita mau lihat harga penghematan untuk perkiraan saja, karena Pareto chart ini pasti merupakan rencana asli, itu kan $64.876.940. Sedangkan harga yang ketika kita menggunakan rencana alternatif itu sebentar, ini $63.410. Sehingga penghematan itu diperkirakan $1.466.940. Ini soal-soalnya, ini kunci jawabannya. Sekian presentasi saya. Terima kasih.